luar ya melihat dari kaca, kenapa gitu, gue dibawa kesakitan gitu, kenapa, nggak apa-apa mas, bentar mas, kenapa, ini mas itu kok ketarik mas, saya bilang, wah dirangka gitu, iya ya emang gitu katanya, kalau voice acting tuh emang pasti gitu katanya. Tiga bawain dulu ya. Ada. Duit ya pastinya. Kita kerja. Jadi ini pengalaman pertama saya main dalam sebuah film animasi, dan saya juga tidak menyangka ternyata Indonesia punya film-film animasi yang menurut aku tidak kalah dan punya proses dan progres yang bagus, potensinya besar gitu. Dan aku sendiri pribadi ketika diajak untuk bermain dalam film Panji Tengkorak itu agak pesimis. Satu, pesimis apakah saya bisa, karena saya nggak terlalu dekat dengan karakter Panji Tengkorak yang saya pernah tahu sih dulu waktu kecil, tapi saya nggak terlalu ngikutin story-nya gitu. Nah kemudian yang kedua adalah dari segi kalau aku sendiri sebagai aktor tuh lebih seneng kalau misalnya nggak animasi, jujur ya. Kenapa bang? Karena kita bisa lebih menyombongkan acting kita gitu kan. Tapi ternyata aku salah. Jadi ternyata kalau animasi ini lebih sulit lagi karena suara kita itu benar-benar harus perfect. Harus very on. Kalau film biasa lu ada miss-miss atau artikulasi lu agak ini, tapi ya oke lah gitu. Nggak bisa diulang terus. Bayangkan sekelas Mas Doni Damara yang terbang udah tinggi, kita harus nungguin dia sampai dia dapat tone suara dan ketebalan dan juga kalau istilah kita ribet banget untuk urusan suara gitu. Tapi begitulah proses film animasi yang bagus. Terus kemudian secara penokohan karakter aku di sini tuh ternyata gelap dingin, bukan sosok hero yang ada di bayanganku atau di bayangan orang yang istilahnya dia lahir untuk membela keadilan, menolong orang. Bukan, orang ini orang gila kalau menurut saya. Dia nggak bisa mati, dia sakti sekali, tujuan hidupnya nggak jelas. Tapi motivasi dia itu jelas, dia ingin membalas dendam kan. Dan film ini menurut aku kalau secara kemasan dan cerita, bagus banget. Menurut aku salah satu skrip terbaik yang pernah aku dapat dalam sebuah film. Tinggal animasinya, karena kan prosesnya yang benar, suara diambil, gambar dibuat. Nah disinilah aku berharap animasi ini dikerjakan dengan baik sekali oleh teman-teman yang dipimpin oleh Mas Gary Wilson dan 250 animator lainnya untuk membuat gambar yang bisa membuat dunia internasional juga berdecak kagum. Karena sebenarnya animasi kita tidak kalah sama sekali. Cuma cerita aja kita belum dapat cerita yang kuat. Menurut aku Panji Tengkorak ini kuat sekali ceritanya dan sangat bisa membuat orang luar nengok. Tadi juga sempat bilang kalau muntah sempat tertarik juga, mungkin gimana awalnya tuh? Awalnya jadi ceritanya tuh ada satu adegan di mana Panji berusaha membunuh dirinya sendiri. Ini gue spoiler dikit ya, dikit aja. Jadi dia nggak bisa mati-mati, dia tusuk-tusuk dirinya muntah-muntah darah, dan itu berkali-kali. Jadi gue harus melakukan itu sampai akhirnya asam lambung gue naik, mau muntah beneran. Terus karena gue tahan muntah gue, maaf ya, biji gue ketarik. Lu ngerti gak sih? Gue langsung gubrak, gue jatuh. Gak apa-apa ya, jatuh dak gitu. Mas Dari langsung lari tuh, panik kan, karena kan dia di luar ya melihat dari kaca. Kenapa gitu? Gue dibawa kesakitan gitu. Kenapa? Gak apa-apa mas, bentar mas. Kenapa? Ini mas itu kok ketarik mas, saya bilang. Wah dirangka gitu. Iya ya emang gitu katanya. Kalau voice acting tuh emang pasti gitu katanya. Tahan, kepala lu panas gitu katanya. Ini rasanya gitu. Karena pada saat bikin film beneran yang live action nggak sampai kayak gini gitu. Itu sih. Mas punya treatment khusus nggak sih di film ini sendiri? Emang pasti ada workshopnya gitu ya? Masih 2 ya. apa treatment khusus ya? Iya, treatment khusus, dan pasti kan ini adalah cerita dahulu gitu ya sebenarnya. Ada treatment khusus dan workshop sendiri nggak sih untuk memahami karakter ini gitu? Ada. Jadi sebelum kita mulai ambil pengambilan suara dan take shooting, kita ada proses reading di mana kita menggali, membedah karakter ini dan juga visualisasi, imajinasikan kita mainkan. Karena kita kan belum
belum ada bayangan. Jadi kita dihadirkan gambar-gambar yang sudah dibuat, tapi belum dalam bentuk video. Kira-kira begini gambarnya. Wah, saya ngeliat bagus banget, Pak. Serius. Saya ngeliat spektakuler banget ini. Lord of the Ring dong, gue bilang. Sekeren itu deh. Wah, itu kan bikin kita jadi punya bayangan ya. Nah, itu yang ngedevelop kita akhirnya punya imajinasi untuk memberikan kualitas suara acting kita yang terbaik. Makanya dipilih juga pemain-pemain juga yang nggak kaleng-kaleng lah pasti. Karena di sini kita nggak bisa nungguin orang yang baru kurang pengalaman, ngerti kan? Jadi benar-benar orang totalitas semua yang main. Sampai Mas Doni suara habis, aku juga suara habis. Tapi ya gini lah, kita pengen memberikan hal yang baik dan seneng gitu. Nah, itu yang tadi Koko bilang apa? Nah, sorry yang tertarik. Itu berarti salah satu effort juga yang Koko berikan Ya, untuk effort yang saya tidak sengaja ya. Saya juga nggak mau itu saya ketarik ya, Bu, ya. Kan ceritanya kan saya ngelakuin aja, Mas Daril dari keluarin, wow gitu kayak orkestra nyanyi, Bu. Wah, jadi kepancing kan awak kan, gila gitu langsung. Bentar, gue bilang, apa Mas? Gue bilang gitu. Jadi emang sefun itu, seseru itu sih. Sinopsis secara singkat ya. Jadi berangkat dari kisah seorang anak muda yang ingin jadi pendekar. Kemudian dia mengalami kejadian yang sangat tidak menyenangkan, di mana dia harus kehilangan pasangannya. Kayaknya diperkosa juga sih, kayaknya perkosa dan tepat di depan matanya. Desanya hancur dan dia tidak punya niat yang lain kecuali balas dendam. Dan akhirnya dia mempelajari ilmu hitam. Jadi Panji Tengkorak ini basic ilmu kan kayak ilmu hitam. Dan itu yang membuat seorang Panji Tengkorak itu bisa mati. Dan dalam perjalanan dia setelah kematian pasangannya, dia nggak punya tujuan hidup lain selain membantai semua orang-orang yang pernah menghancurkan desanya. Dan setelah itu terjadi, ternyata masih ada hal lain yang harus dia selesaikan. Tapi bukan satu film yang bilang wah gue harus membantu orang-orang. Dan Panji Tengkorak tidak bantu orang. Kalau di dalam cerita ini dia tidak membantu orang, dia malah membantai orang. Tapi yang dibantai ternyata secara tidak langsung itu adalah orang yang jahat.